Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi ketiga yaitu kombinatorika. Yang pertama, di sini akan ada tiga konsep yang kita pelajari ini ya. Pertama, prinsip pencacahan. Kemudian kita belajar binomial Newton. Dan yang terakhir, kejadian dan peluang kejadian. Topik hari ini lumayan banyak ya sebenarnya karena walaupun kelihatannya cuma tiga, tapi nanti akan ada lumayan banyak ini submaterinya lagi. Oke, pertama kita mulai dari prinsip pencacahan ya. Nah, jadi apa itu kombinatorika? Kombinatorika ini sebenarnya mempelajari tentang kayak apa sih? Banyak kemungkinan, banyaknya kombinasi, ataupun banyaknya peluang suatu kejadian. Seperti itu. Jadi kombinatorika ini biasanya dipakai pada soal-soal yang berhubungan dengan eh, memperhitungkan banyaknya kemungkinan sesuatu terjadi, banyaknya kombinasi pasangan, dan lain-lain sebagainya. Oke, pertama prinsip pencacahan dulu. Dalam prinsip pencacahan, terutama untuk kita menghitung banyaknya cara memilih, ada empat konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama ada aturan pengisian tempat, yang kedua ada permutasi, ketiga kombinasi, persoalan gabungan, dan yang terakhir kombinasi dengan pengulangan. Nah, adik-adik udah pernah dengar ini semua belum? Istilah-istilah ini atau belum? Ada yang Sudah udah Bang. pernah? Sudah pernah? Oke. Kalau yang sudah pernah kita akan review lagi, tapi kalau ada yang belum pernah, kita bisa bahas sama-sama ya, biar kalian mengenal istilah-istilah ini. Pertama, kita aturan pengisian tempat dulu. Nah, misalkan ada n tempat, ada n tempat tersedia. Misalnya ada n tempat tersedia. Terus K1 adalah banyak cara mengisi tempat yang pertama. Kedua adalah banyak cara mengisi tempat kedua. Sehingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat Kn. Maka banyak cara mengisi tempat tersebut semuanya adalah sebanyak K1 kali K2 kali titik-titik sampai Kn. Misalnya nih, ada 3 buah celana dan 4 buah baju. Maka cara memilih pasangan celana dan baju itu ada 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Banyak cara mengisi tempat pertama yaitu tempat untuk celana. Kita anggap ada 2 box, kita bayangkan gitu ya. Untuk memilih tempat pertama yaitu celananya ada sebanyak 3 cara. Untuk memilih bajunya ada sebanyak 4 cara. Sehingga jumlahnya total ada 12 cara. Kemudian yang kedua, misalkan ada 3 buku nih. Matematika, fisika, dan kimia. Kita mau menumpuk 2 buku secara vertikal. Nah, banyak susunan tumpukannya ada berapa? 3 kali 2. Kenapa? Misalnya kita mulai dari atas. Di atas kita bisa memilih 3 buku untuk disusun. Nah, yang kedua, kita sisa 2 buku. Karena buku yang pertama udah kita taruh untuk yang di atas. Jadi sisa 2 buku. Sehingga cara penyusunannya adalah 3 dikali 2, yaitu 6 cara. Ya, sampai sini paham untuk aturan pengisian tempat? Kalau paham, boleh Paham Bang. bilang. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya permutasi. Konsep permutasi ya. Nah, di dalam permutasi, urutan itu sangat diperhatikan. Apa itu permutasi? Sebenarnya permutasinya adalah konsep aturan pengisian tempat, tapi dia dikasih dalam suatu formula supaya mempermudah kita menghitung banyak susunannya gitu. Nah, di dalam permutasi ini urutan sangat diperhatikan. Sedangkan nanti dalam kombinasi ada dua ya, ada permutasi, ada kombinasi. Kombinasi ini tidak memperhitungkan urutan gitu. Jadi permutasi dari unsur yang berbeda bisa dilambangkan dalam PNR, di mana N adalah jumlah dari banyaknya, jumlah dari total eh, banyaknya pilihan, dan R adalah jumlah berapa yang mau kita pilih. Jadi nilainya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Misalkan, dari huruf A, B, C, D akan dibuat susunan yang terdiri dari 2 huruf. Maka ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat? Nah, yang kita mau ngambil dari empat huruf, kita kan mau ngambil 2 huruf nih untuk dibentuk. Kita mau buat kata yang terdiri dari 2 huruf. Untuk membentuk kata ini kan urutan diperhatikan ya. Misalnya kita punya AB dengan BA. Itu kan akan dianggap sebuah susunan yang berbeda, bukan susunan yang sama. Sehingga kita memakai permutasi di sini. Karena A dan B tidak sama dengan B dan A, maka kita pakai permutasi. Cara menyelesaikannya adalah permutasi 4-2. Karena dari 4 huruf akan dipilih 2 huruf dengan memperhatikan urutan. Sehingga jawabannya adalah
4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 kurang 2 faktorial. Jawabannya adalah harusnya iya 2. Betul. Karena konsep faktorial sudah paham kan? 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial 2 kali 1. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, permutasi memuat beberapa unsur yang sama. Untuk permutasi memuat unsur yang sama ini, perhitungannya adalah permutasinya adalah n faktorial, n ini adalah jumlah unsur, jumlah semuanya, dibagi k faktorial, m faktorial, p faktorial. Di mana k, m, dan p ini melambangkan untuk jumlah unsur yang sama. Misalnya, ada berapa susunan yang dapat dibentuk dari huruf matematika? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Kita mau cari ada berapa eh, susunan kata 10 huruf yang bisa dibentuk dari huruf-huruf tersebut. Nah, ada berapa jumlah unsur yang sama? Kita hitung dulu. Huruf M ada sebanyak 2. Huruf A ada sebanyak 3. Kemudian huruf T ada sebanyak 2. Ya, N-nya ada 10. Sehingga total huruf yang bisa kita bentuk adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Adalah 151.200. Nah, kenapa kita harus bagikan dengan unsur-unsur yang sama? Misalnya kita punya eh, MAT. Misal, let's say kita punya MAT. Kita memakai A yang pertama, dengan kita pakai A yang kedua, dengan kita pakai A yang ketiga, itu akan dianggap sebagai eh, susunan yang sama gitu, karena sama-sama menggunakan huruf A. Sehingga harus kita bagikan dengan 3 faktorial, karena ada 3 huruf A di situ. Jadi kita mengurangi jumlah dari permutasinya. Tadinya 10 faktorial, tapi setelah kita bagikan dengan 3 faktorial, jumlahnya menjadi berkurang. Seperti itu. Kemudian konsep yang ketiga adalah untuk permutasi, konsep yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini biasanya terjadi pada kasus di mana susunannya itu membentuk sebuah lingkaran. Kalau dia membentuk lingkaran, maka ketika kita memutar lingkaran tersebut, susunannya akan tetap sama. Misalnya, let's say kita punya eh, ini lingkaran nih, terus kita memasukkan 3 orang, misalnya A, B, C. Mau dia A di sini, B di sini, dan C di sini, akan sama dengan saat ABC-nya diputar posisinya. ABC akan sama dengan CAB. Karena susunannya tersebut bisa dikatakan apa ya? Simetris, seperti itu. Sehingga harus dikurangi dengan satu. Biasanya, makanya dibilang biasanya pada kasus yang membentuk suatu lingkaran. Misalkan, terdapat 3 orang yang duduk pada kursi membentuk suatu lingkaran. Maka banyak susunan yang mungkin adalah 3 kurang 1 faktorial, yaitu ada sebanyak 2. Itu apa itu? Misalnya kita punya ABC, pada permutasi siklis ABC akan dianggap sama dengan CAB. Karena C ini kalau dipindahin ke belakang dengan CAB, susunnya akan tetap sama gitu ya. Urutannya akan tetap sama. Sehingga kita harus mengurangi dia dengan satu. Nah, apa susunan berbeda yang nggak simetris dengan ABC? Yaitu adalah eh, ACB ya. ACB nggak akan sama dengan ABC. Ada 2 susunan yang mungkin terjadi. Nah, sisa dari situ adalah sesuatu yang simetris dari sini, gitu. Apakah kalian sudah paham untuk permutasi siklis? Ada yang baru masuk kelihatannya. Oh, Theo dan Nurharista. Ya, halo Theo dan Nurharista. Halo Bang. Oke, kalau bisa on cam, boleh on cam ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Hari ini ada, oh, Nurharista baru keluar ya. Masalah jaringan kayaknya. Oke, kemudian yang ketiga, konsep ketiga adalah kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah kita mengambil R unsur dari N unsur, mirip seperti permutasi tadi, tapi bedanya pilihannya tidak memperhatikan urutan. Misalnya, kita mau memilih 2 orang untuk jadi presiden dari 5 orang. Anggaplah kita memilih orang pertama dan orang kedua. Kan sama dengan kita memilih orang kedua dan orang pertama. Makanya dibilang tidak memperhatikan urutan. Itulah arti tidak memperhatikan urutan. Dia nggak peduli mau dia yang pertama dulu baru yang kedua atau yang kedua dulu baru yang pertama. Sehingga tadi kan kalau kita PNR ya, ini kan hanya n faktorial per n dikurang r faktorial. Tetapi di sini kita bagi lagi dengan n faktorial, r faktorial.
Karena R faktorialnya adalah faktor yang memperhatikan urutan. Kita bagi dengan R faktorial supaya urutannya tidak diperhatikan lagi. Sehingga jumlah kombinasinya menjadi berkurang. Gitu ya. Oke. Misalnya, contoh soalnya adalah seperti ini. Misalnya, ada berapa banyak cara memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa untuk ditunjuk sebagai pengurus kelas. Nah, di sini kan pengurus kelasnya kita nggak tentuin. Apakah dia sebagai sekretaris, apakah dia sebagai ketua atau wakil ketua, kita nggak tentuin. Jadi, urutan tiga nggak penting di sini. Sehingga cara memilihnya adalah kombinasi. Kombinasi bisa dilambangkan dengan C seperti ini ataupun dengan lambang kurung seperti ini, kayak matriks gitu ya. Yaitu kombinasi dari 83. Yaitu sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Akan sama dengan 56 cara kalau kita hitung nanti. Karena nanti ini sama dengan, untuk mempermudah ya, 8 dikali 7 dikali 6 dibagi dengan 3 kali 2. Kenapa gini? Karena 5 faktorial yang di belakang sudah kita hilangkan gitu ya. Ini kan ada 5 faktorial di sini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah kita coret dengan 5 faktorial yang ini. Sehingga tersisa ini 3 kali 2 bisa dihilangkan dengan 3 kali 2 tersisa, dengan 6 tersisa 8 kali 7. 56 cara. Oke, kita lanjut ke eh, yang berikutnya dari eh, aturan pencacahan ya, prinsip pencacahan, yaitu persoalan gabungan. Misalnya, contoh soalnya adalah seperti ini. Ada berapa banyak cara memilih 2 orang wanita dari 5 wanita dan 2 orang laki-laki dari 6 laki-laki sebagai ketua, wakil ketua, 2 orang kepala seksi suatu organisasi dengan syarat bahwa ketua dan wakil harus laki-laki dan 2 orang kepala seksi harus wanita atau perempuan. Nah, untuk memilih ketua dan wakil ketua, kita harus memakai permutasi. Kenapa pakai permutasi? Karena misalnya, let's say yang dipilih itu A sebagai ketua dengan B sebagai wakil ketua akan berbeda dengan A sebagai wakil ketua dan B sebagai ketua. Itu bukan, hitungannya nggak sama gitu ya. Sehingga urutan itu penting di sini. Kita memakai permutasi, yaitu menjadi permutasi 62, yaitu sebanyak 30 cara. Kemudian untuk memilih 2 kepala seksi, urutannya nggak diperhatikan. Karena untuk memilih wanita A dan wanita B akan sama dengan memilih wanita B dan wanita A. Maka urutan tidak diperhatikan di sini. Sehingga akan ada sebanyak, bukan permutasi, harusnya kombinasi 52, yaitu ada sebanyak 10 cara. Maka totalnya akan ada sebanyak 30 dikali 10, yaitu cara memilih ketua dan wakil ketua dengan cara memilih kepala seksi. Ada sebanyak 300 cara. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah kombinasi dengan pengulangan. Gimana kombinasi dengan pengulangan? Misalkan ada sebuah N objek yang akan ditempati pada R tempat. Nah, kalau yang tadi kan, kalau kombinasi dengan, kalau kombinasi ini kan dia, misalnya suatu tempat nih, harus ditempati oleh satu orang, tepat satu orang. Sedangkan kombinasi dengan pengulangan, kita bisa menempati masing-masing tempat itu, bisa tidak ditempati ataupun ditempati satu atau lebih. Bisa ditempati dengan tidak ditempati sama sekali atau ditempati satu atau lebih orang. Jadi tidak harus satu. Jadi misalnya kita punya apel, 7 apel. Mau kita bagi ke dalam 4 kantong. Nah, ini kan 4 kantongnya nggak harus berisi ya. Nggak harus satu-satu gitu ya isinya. Bisa isinya dua, ini kosong, ini satu, ini kosong kayak gitu. Jadi bebas. Nggak ada aturan, nggak ada yang mewajibkan kita harus mengisi mereka satu-satu gitu. Nah, maka cara untuk mengerjakannya adalah menganggap kita tambahkan R kurang satu batas di antara bola, sorry, bukan bola. Oh ya, bola. Misalkan kita pada tempat harus ini, tempat. Misalnya ada R tempat, ada R tempat nih. Kita tambahkan R kurang satu untuk membatasi tempat-tempat tersebut. Misalnya kita memasukkan 7 apel ke dalam 4 bola. Maka kita tambahkan 3 objek sebagai pembatas antara 4 tempat ini. Kita masukkan 7 apel ke dalam 4 kantong. Kita tambahkan semacam tiga pembatas antara kantong-kantong tersebut.
kita tambahkan ke dalam objek. Sehingga kita punya sekarang sebanyak 7 apel ditambah 3 pembatas. Sekarang kita punya 10 objek yang akan kita susun ke dalam 3 posisi. Sehingga bola akan terbagi ke dalam R bagian. Artinya, 3 pembatas ini akan kita bagikan ke dalam 3 bagian. Seperti itu. Nanti, batas-batasnya nanti akan kita bagi sehingga nanti bebas dia antara dia kosong ataupun dia berisi. Persoalannya akan sama seperti eh, memilih R kurang satu tempat dari N plus R kurang satu tempat yang tersedia. Seperti itu. Ini konsepnya sebenarnya agak rumit, tapi kalau kita masuk ke soal nanti, sebenarnya ini hanya tinggal memasukkan rumus yang sudah diberikan ini. Tapi konsepnya kira-kira seperti itu. Yaitu akan menjadi kombinasi dari N plus R minus satu dan R minus satu. Dan itu sama dengan kombinasi N plus R kurang satu dengan N. Ini akan sama nilainya. Kenapa? Karena tadi kan kombinasi itu yang bagian bawahnya itu kan jadinya R kurang satu faktorial dikali N plus R kurang satu dikurang R kurang satu. N faktorial. Jadi ini nilainya akan sama. Gitu. Misalnya, untuk kombinasi dengan pengulangan apakah sudah paham? Untuk konsepnya? Atau ada yang belum paham? Masih bingung dengan konsepnya atau gimana? Oke, kalau kalau begitu saya lanjut. Gimana? Saya lanjut aja kalau gitu ya. Misalnya, contohnya seperti ini. 4 buah bola akan dibagikan seluruhnya ke dalam 3 buah kantong. Ada berapa banyak cara menyusun bola tersebut ke dalam kantong? Nah, ini kan kita nggak bisa langsung mengerjakan ini kombinasi 4-3. Kenapa kalau kombinasi 4-3? Artinya itu kita memilih 3 bola dari 4 bola. Sedangkan di sini kita mau memasukkan 4 bola ini semuanya ke dalam 3 kantong. Kantongnya bisa kosong, bisa juga berisi gitu ya. Ada berapa cara untuk menyusun bola tersebut? Maka sesuai rumus tadi kita masukinlah. Banyak caranya adalah N-nya adalah 4 buah bola, R-nya sebanyak 3 bola, 3 kantong dan negatif satu. Sebagai pembatasnya tadi, pembatasnya akan ada sebanyak 2 pembatas antara 3 kantong tersebut yang akan kita bagi ke dalam 2 posisi. Ya, sehingga akan ada sebanyak 4 plus 3 minus satu kombinasikan dengan 3 minus satu, yaitu kombinasi 62, sehingga jawabannya ada sebanyak 15 cara. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke latihan soal untuk konsep prinsip pencacahannya. Lumayan panjang penjelasan untuk kali ini. Oke, dalam suatu rapat OSIS yang terdiri dari 6 orang siswa, 2 diantaranya kakak beradik dalam posisi melingkar. Ada berapa formasi duduk melingkar yang bisa dibentuk jika kakak beradik tersebut tidak boleh duduk berdekatan? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus memakai permutasi siklis. Karena posisinya melingkar ya. Kita pakai permutasi siklis. Kita memakai permutasi siklis. Karena posisinya melingkar. Kemudian, karena kita mau menghitung kemungkinan kakak beradik tidak boleh berdekatan, caranya adalah kita menghitung semua kemungkinan dikurangkan dengan kemungkinan kakak adik duduk berdekatan. Jadi kita cari kejadian yang kebalikannya gitu. Kemungkinan semuanya, kemungkinan kalau 6 orang siswa ini duduk dalam posisi melingkar tanpa syarat, kita kurangin dengan seandainya kakak adik ini harus duduk berdekatan. Nah, ada berapa formasinya gitu ya? Formasi jika 6 orang duduk tanpa syarat. Kita nggak ada syarat dulu, itu harusnya ada sebanyak 6 dikurang satu faktorial. Ada sebanyak 120 cara kan? Kemudian formasi, kita hitung formasi jika kakak dan adik duduk berdekatan. Nah, ada berapa cara di sini? Pertama, kita hitung dulu. Kita anggap bahwa kita anggap bahwa kakak beradik ini dihitung 1 orang, ya. Sehingga tersisa
5 orang, gitu. Tersisa 5 orang. Maka kan ada sebanyak 5 kurang satu menjadi 5 kurang satu faktorial. Sebanyak 24 cara. Tetapi kakak beradik ini bisa ditukar posisinya, ditukar posisinya. Misalnya misalnya kakak adik ini tadinya posisinya posisi satu, posisi dua. Bisa kita tukar, kita switch menjadi posisi dua, posisi satu. Sehingga kita bisa kalikan dua. Kita bisa kalikan dengan 2 faktorial. Karena ada sebanyak 2 posisi. Yaitu posisi kakak beradik. Nah, 5 faktorial ini kan untuk menyusun di mana kakak beradik akan kita tempatkan di antara 5 ini. Itulah 5 faktorial. 4 faktorial. Tetapi 2 faktorial ini adalah cara menyusun kakak beradik itu. Jika kita sudah tahu tempat kakak beradiknya di mana, maka susunan kakak beradiknya bisa kita atur lagi. Bisa adik kakak atau kakak adik gitu. Jadi bisa di switch. Sehingga ada 24 dikali 2. 48 cara. Maka total susunan jika kakak beradik tidak duduk berdekatan adalah 120 dikurang 48. Itu ada sebanyak 72 cara. Oke, sampai sini apakah adik-adik sudah paham untuk soal ini? Paham, Bang. Oke, yang lain gimana? Oh, Ivan baru masuk ini ya. Ivan udah masuk. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Delegasi Indonesia ke suatu pertemuan pemuda Indonesia terdiri dari 5 orang. Ada 7 orang pria dan 3 orang wanita, 5 orang wanita yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota delegasi. Jika dipersyaratkan bahwa paling sedikit seorang anggota itu harus wanita, banyaknya cara memilih anggota delegasi adalah, oh ini siapa ini baru masuk saya lihat. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk memilih 5 orang dari 12 orang, nah kita mau hitung banyaknya cara memilih anggota delegasi. Kita mau paling sedikit 1 orang wanita. Kita bisa menggunakan komplemennya. Komplemennya yaitu adalah tidak ada satupun wanita. Komplemennya adalah tidak ada anggota wanita ya. Sehingga kita tinggal mengurangkan banyak kemungkinan jika tidak ada syarat dengan jika tidak ada seorang pun wanita gitu ya. Oke, pertama kita hitung dulu, apa namanya, cara memilih tanpa syarat. Di sini kita bisa memakai eh, permutasi ya. Sorry, kita di sini bisa memakai kombinasi. Karena ini kita nggak memperhatikan syarat. Kita tidak memperhatikan urutan. Karena nggak ada posisi yang dispesifikkan di sini. Jadi 12 orang dipilih secara random, tidak diberikan posisi yang spesifik seperti itu. Maka kita menggunakan kombinasi. Maka cara memilih tanpa syaratnya adalah kombinasi dari 12 dengan 5. Ya. Karena ada dari 12 orang, yaitu 7 pria dan 5 wanita, akan dipilih 5 orang, sehingga kombinasi 12 5. Sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 7 faktorial. Itu adalah sebanyak 792. Kemudian,
kita akan memilih cara memilih tanpa seorang wanita. Cara memilihnya adalah kombinasi dari 7, 5, ya. Karena kita memilih dari 7 orang pria, kita pilih 5 orang. Sehingga semua dari anggota delegasinya pria gitu ya. Jawabannya adalah 7 faktorial per 2 faktorial, 5 faktorial. Yaitu ada sebanyak 21 orang. Maka banyak cara memilih dengan minimal satu orang wanita adalah 792 dikurangin dengan 21. 771 cara. Sampai sini apakah sudah paham untuk cara menjawab soal ini? Ini hampir 15 siapa namanya? Baru kayaknya baru pertama kali masuk ini. Halo? Oke, kita lanjut ya. Pada ruas AB dari segitiga ABC diberi 2 titik selain AB, pada ruas BC diberi 3 titik selain BC, serta pada ruas AC diberi 4 titik selain AC. Banyak segitiga yang dapat dibuat dengan ketiga titik sudutnya merupakan titik-titik yang ada pada segitiga ABC tersebut adalah, nah jadi kita punya sebuah segitiga. Tadinya titiknya ada 3 pastinya kan. Cuma ditambahkan di setiap sisinya ada yang 2, ada yang 3 titik, ada yang 4 titik. Sehingga akan ada sekitar jumlah titiknya setelah ditambahkan akan menjadi berapa? 3, awalnya 3 ya. Ditambahkan dengan 2 tambah 3 tambah 4. Ada sebanyak 12 titik. Nah, kita mau membentuk segitiga lain dari 12 titik itu. Nah, tapi ada satu syarat yang tidak boleh kita lupakan kalau kita mau buat segitiga, yaitu kita tidak bisa memilih titik-titik pada garis titik-titik yang segaris, pada garis yang sama. Sehingga kita tidak bisa memilih titik-titik yang berada pada sisi AB. Misalnya, kita memilih tiga-tiganya itu dari AB, atau tiga-tiganya dari ruas BC, atau tiga-tiganya dari ruas AC. Jadi yang harus kita perhitungkan adalah cara kita memilih semua titik dari 12 titik dikurangkan dengan jika kita memilih 3 titik dari ruas yang sama. Seperti itu. Nah, maka kita tuliskan dulu di sini eh, untuk membentuk sebuah segitiga, kita tidak boleh memilih 3 titik yang berada pada ruas garis yang sama, ya. Sehingga untuk menghitung jumlah segitiga yang mungkin dibuat, kita cari kemungkinan jika kita memilih 3 titik dari 12 titik sembarang dikurangkan dengan eh, kemungkinan jika kita memilih 3 titik dari ruas yang sama. Oke, cara memilih, sekarang kita hitung satu persatu ya. Cara memilih 3 titik dari 12 titik. Ada seberapa banyak? Caranya adalah kombinasi dari 12 3. Yaitu ada sebanyak 12 faktorial dibagikan dengan 9 faktorial, 3 faktorial. Yaitu sebanyak 220 ya. 220 cara. Kemudian kita akan mengurangi dengan kemungkinan kalau kita memilih 3 titik dari ruas yang sama, ya.
Pertama, kita hitung dulu cara memilih tiga titik dari ruas AB. Nah, dari ruas AB kan berarti ada berapa titik sekarang? Titik A, titik B, dan dua titik yang sudah ditambahkan. Dua titik yang sudah bertambah. Sekarang ada empat titik di ruas AB. Yaitu berarti kombinasi dari empat tiga. Kita memilih dari empat titik, kita pilih tiga titik. Yaitu ada sebanyak empat cara. Ruas AB tadi sekarang berapa titik? Sekarang empat titik ya. Ada di ruas AB. Sekarang cara memilih tiga titik dari ruas BC. Sekarang ruas BC berjumlah berapa? 3 tambah 2, 5 titik. Yaitu kombinasi 3, 5. 5, 3. Yaitu sebanyak 10 cara. Terakhir, cara untuk memilih 3 titik dari ruas AC. Sekarang ruas AC berjumlah 4 tambah 2, yaitu titik A dan titik C. Ada sebanyak 6 titik. Sehingga jumlahnya berapa sekarang? Kombinasi 6, 3. Ada sebanyak 10 cara. Sehingga banyak segitiga yang mungkin untuk dibentuk adalah ada sebanyak 220 dikurang 4 tambah 10 tambah 20. Ada sebanyak 186 cara. Kita lanjut ya. Ada berapa banyak susunan 5 huruf dengan tepat satu huruf R dan satu huruf I jika huruf-huruf tersebut diambil dari kata berani. Oh, Ronald ya. Oke, halo Ronald. Baru dikasih izin laptop ya hari ini ya. Ya nggak? Oh, oke. Yang lain pada kemana? Troy sama itu, Regina. Apa? Josafat. Lagi ada halangan, Pak. Oh, oke, oke, Lagi oke. ada halangan. Oke, saya lupa, lupa, lupa. Ada berapa banyak? Kita lanjut ya. Ada berapa banyak susunan 5 huruf dengan tepat satu huruf R dan satu huruf I? Jika huruf-huruf tersebut diambil dari kata berani. Oke, sekarang kita kan mengambil, pertama kita pilih dulu huruf-huruf selain R dan I. Pertama, kita memilih sisa berapa huruf? Tiga huruf selain R dan I untuk dibentuk dari sisa 4 huruf. Kenapa sisa 4 huruf? Karena R dan I udah kita buang. Jadi sisa B, E, A, dan N. Sisa B, E, A, N. Bean. Jadi kita pilih dari 3 huruf lagi dari 4 huruf yang tersisa. Ada sebanyak ada sebanyak berapa cara? Kombinasi 4, 3. Artinya ada sebanyak 4 cara untuk memilih huruf selain R dan I. Kemudian, kelima huruf yang sudah dipilih, kita susun menggunakan permutasi. Nah, sekarang kita pakai permutasi. Kita pakai masalah gabungan sekarang di sini. Kita menggunakan permutasi karena kita memperhatikan urutan sekarang, yaitu permutasi 5 5. Karena dari 5 huruf mau kita bentuk, dari 5 huruf kita membentuk ke dalam 5 posisi, yaitu akan bernilai satu. Eh, kok satu? Ke 5 faktorial, sorry. Sama dengan 120. Maka total susunan hurufnya adalah 120 kali 5 kali 4 sebanyak 480 susunan. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir untuk topik ini.
Tentukan banyaknya tapel bilangan asli A, B, C, D yang memenuhi A plus B plus C plus D sama dengan 17. Nah, ini masalah ini bisa kita ibaratkan dengan kita mengisi A17, kita bayangkan aja kita mengisi 17 apel ke dalam 4 buah kantong. Kita bebas milih apakah kantongnya ini mau eh, nah, karena dia bilangan asli, dia nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong kantongnya. Jadi kita bebas memilih apakah kantongnya mau kita isi satu, dua, tiga, terserah kita. Yang penting minimal satu. Kita bayangkan, kita tulis sini, ya star and bar betul. Kita pakai star and bar. Kita memakai masalah ini tadi. N plus R plus N plus R kurang satu, L min satu. Yaitu permutasi kombinasi dengan pengulangan. Jadi di sini tapi kita nggak langsung eh, toh masukkan nilai N-nya 17. Kenapa? Karena minimal nilai A, B, C, dan D-nya harus bernilai satu. Maka kita ibaratkan dengan mengisi 17 apel ke dalam 4 kantong dengan minimal berisi satu apel. Atau bisa kita ibaratkan lagi, kita ekuivalenkan dengan kita mengisi 13 apel ke dalam 4 kantong dengan kita nggak ngasih batasan dia harus berisi satu apel atau kosong. Jadi dia boleh kosong. Jadi bisa ekuivalen dengan mengisi 13 apel ke dalam 4 kantong tanpa syarat. Jadi nggak harus minimal berisi satu apel. Sehingga ABCD-nya bisa bernilai nol di sini. Maka kita masukinlah ke dalam rumusnya. Menjadi kombinasi antara kita masukkan nilai dari R-nya itu sebanyak 4 kurang satu, terus nilai N-nya sebanyak 13 kurang 4, tambah 4 kurang satu. Sama lah itu dengan kombinasi dari 13, berapa sih? 16 dan 3, ya. Oke. Sehingga masalah ini akan jadi sama dengan 16 faktorial dibagikan dengan 3 faktorial, 13 faktorial. Maka bernilai 16 kali 15 kali 14 dibagi 3 kali 2. Sama dengan 560 tabel. Nah, gitu. Untuk masalah ini apakah sudah mengerti cara ngerjainnya? Atau ada pertanyaan? Kalau sudah paham boleh bikin thumbs up ya, biar kita lanjut. Oke. Oke, Joel paham, Ronald paham. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas binomial Newton. Binomial Newton ini udah kita bahas kemarin di materi aljabar pertama, yaitu pada penjabaran plus B pangkat N. Pada penjabaran A plus B pangkat N, kita melakukan dengan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu gini, kemarin ya, 1, 1, 1, 2, 1, di mana ini adalah penjumlahan dari angka yang berada di atasnya. Ini juga merupakan penjumlahan dari angka yang berada di atasnya. Nah, cara lainnya adalah menggunakan kombinasi. Kombinasi yaitu nilai dari satu ini adalah sebenarnya kombinasi 2 nol. Nilai 2 ini sebenarnya adalah kombinasi 2 1 dan satu ini adalah kombinasi 2 2. Jadi ini sebenarnya adalah nilai dari kombinasi eh, N dengan R. Yaitu R adalah bilangan yang dia ada di posisi keberapa gitu. Ini kan sama dengan kita memilih banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan sekian. Jumlahnya akan sama dengan 2 pangkat N. Jadi jumlah dari satu plus 2 plus satu kan jumlahnya sama dengan 4. Jadi jumlah dari himpunan bagian yang beranggotakan 2 akan sebanyak 4. Jumlah himpunan bagian yang beranggotakan 2, jumlah himpunan bagian dari
himpunan yang berisi dua angka, yang beranggotakan dua akan ada sebanyak satu. Yang beranggotakan satu akan ada sebanyak dua, yang beranggotakan nol akan ada sebanyak satu. Jadi ini bisa juga dipakai untuk masalah himpunan bagian. Seperti itu. Nah, kita akan bahas dua soal aja untuk materi ini ya. Karena ini sebenarnya lebih ke aljabar sifatnya. Oke, suku konstan dari soal yang pertama, suku konstan dari x pangkat 5 kurang 2 per x pangkat 3 dipangkatkan 8 adalah, kalau kita mau sukunya konstan, kalau kita mau suku konstan, kita harus berarti cari berapa koefisien dari eh, nilai konstan tersebut. Karena dia konstanta berarti nilai dari pangkat x-nya harus nol, harus dikalikan. Karena berupa konstanta, maka nilai C dari, kita tulis saja nilai C dari X pangkat C harus nol. Oke. Nah, kita kan belum tahu pada saat kapan nilai C-nya ini nol, gitu ya. Nah, kita kan bisa menggunakan ini ya, AN. Kan kita bisa lihat kalau pas A-nya di pangkat N, B-nya pangkat nol. Pas A-nya N kurang satu, B-nya pangkat satu gitu. Maka bisa kita anggap, sebentar ya, kita bisa anggap nilai C-nya bernilai nol pada suatu nilai konstanta lainnya. Jadi, nilai C akan sama dengan nol pada saat nilai konstanta akan terjadi pada saat kita anggap eh, terjadi saat CNR. Kita anggap R yang bawahnya ini ya. C, N, R. Terus kita anggap nilai dari A-nya atau X pangkat 5 berpangkat R harusnya. Berarti terus nilai dari minus 2 per X pangkat 3 bernilai N dikurang R. N kita di sini adalah 8. Bernilai 8. Ya, 8 dikurang R. Nah, gitu. Di sini nilai total dari pangkat X-nya harus nol. Gimana nulisnya ya? Gini aja kali ya. Oke, berarti kita tulis bahwa X pangkat 5, X pangkat 5R dikalikan dengan, kita abaikan aja dulu minus 2-nya ya. Jadi 1 per X pangkat 3 atau X pangkat minus 3-nya aja. X pangkat minus 3-nya pangkat 8 kurang R sama dengan X pangkat nol. Ya, dengan kata lain 5R ditambah 20, dikurang 24 kurang tambah 3R sama dengan nol. Dan kata lain kita tulis lagi di sini 5R dikurang 24 ditambah 3R sama dengan nol. Angkatnya semua harus nol jumlahnya. Maka 8R dikurang 24 sama dengan nol. Sehingga nilai R sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai R-nya. Sekarang sisa apa? Kita harus memasukkan nilai R-nya ke dalam nilai ini tadi. Nilai totalnya ini. Kita masukinlah semua nilai R-nya ya. R-nya 3. Kita masukin ke sini juga R-nya 3. Kita masukin juga ke sini R-nya jadi 3. Sehingga bernilai kombinasi 83. Kombinasi 83 itu berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 3 faktorial dikali X pangkat 15.
dikali minus 2 pangkat 5 minus 32 per X pangkat 5. X pangkat 5 kali 3 X pangkat 15. Nah, X pangkat 15-nya kan habis ya. Sehingga sisanya akan menjadi 8 kali 7 kali 32 minus 32. 56 kali 32 negatif 100, 1792. Inilah nilai konstanta dari eh, X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 3 per 8. Pangkat 8. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Berapakah perbandingan koefisien suku X pangkat 5 dengan koefisien suku X pangkat 6 pada penjabaran 2X plus 3 pangkat 20 dipangkatkan 20. Oke, untuk mencari ini kita pakai lagi kombinasi ini tadi ya. Rumus rumus kombinasi pada binomial Newton. Newton. Untuk X pangkat 5 kita harus cari berarti itu terjadi saat eh, nilai N-nya adalah nilai ininya adalah 5 gitu ya. Kita copy lah ini. Eh, nilai nilai koefisien X pangkat 5 akan terjadi pada saat suara apa ini? Pada saat ini. Dengan kata lain kita ganti ininya menjadi 5. Kemudian kita ganti N-nya menjadi 20. Terus A-nya kita ganti menjadi 2X pangkat 5. Terus B-nya kita ganti jadi 3. Ini pangkatnya 15. Nilai koefisien X pangkat 6 akan terjadi pada saat, nah, ini kita ubah sekarang. 20, terus ininya 6 gitu ya. 2X pangkat 6, terus 3 pangkat 14. Sehingga, nah sekarang sudah gampang ya. Kita hanya butuh koefisiennya. Perbandingan koefisien, koefisiennya adalah menjadi berapa? Nah, yang atasnya dulu. Kombinasi 5 dengan 20. Terus kita ambil langsung 2 pangkat 5 ya. Terus kita nggak perlu lagi, apa sih? Kita nggak perlu lagi X-nya. Kita hanya butuh koefisiennya aja. 3 pangkat 15 dibagi dengan kombinasi 26, 2 pangkat 6, 3 pangkat 14. Nah, ini jadi berapa? Kombinasi 25. Kombinasi 25 berarti 20, kita langsung tulis saja ya. 20 faktorial, 20 faktorial dibagi 15 faktorial, 5 faktorial dikali 2 pangkat 5 akan habis dengan 2 pangkat 6 di bawah, sisa 2 kali 3 ya. 3 yang di atas akan bersisa per yang bawahnya 20 faktorial dibagi 14 faktorial, 14 faktorial, 6 faktorial. Kita ganti aja jadi 6 tadi ya. Nah, dikali 2.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian 20 faktorial yang di atas habis, maka tersisa 3 dikali 14 faktorial dikali 6 faktorial dibagikan dengan 2 dikali 15 faktorial dikali 5 faktorial. Sini ada kesalahan nggak ya? Hmm, semoga nggak ada ya. 14 nanti akan bersisa 3 dikali 6 dibagi 2 dikali 15. Apa itu? Iya, 3 per 5 ya. 18 per 30. 3 per 5. Oke, ya. Inilah jawabannya. Perbandingan koefisiennya. Ini kita nggak kebalik kan? 25, 20 bagi, ya ini naik ke atas gitu ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Duanya di bawah, tiganya di atas. Ya, oke. Harusnya udah pas. Kita lanjut ya ke nomor, ke bagian C. Kejadian dan peluang kejadian. Nah, di sini kita kita akan mempelajari tentang percobaan. Percobaan ini adalah ya sebuah kegiatan lah ya. Misalnya kita melempar sekeping logam, disebut percobaan. Nanti bisa muncul gambar ataupun tulisan. Jika kita lempar dadu, bisa muncul mata dadu 1 hingga 6. Kemudian yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin dilambangkan dengan S atau bisa disebut himpunan semesta. Misalnya jika dilempar 2 buah dadu, maka akan didapatkan 36 ruang sampel, yaitu 6 dikali 6, 11, 12 hingga 66. Ada 36 pasangan ya. Anggota dari ruang sampel ini akan disebut sebagai titik contoh. Kemudian kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Apa himpunan bagiannya itu berupa kejadian sederhana ataupun kejadian majemuk. Misalnya, nah bedanya kok sederhana itu jika hanya satu titik contoh, majemuk jika lebih dari satu titik contoh. Contoh kejadian sederhana, munculnya mata dadu satu, karena hanya satu aja titik contohnya. Kemudian kejadian majemuk, munculnya mata dadu genap pada percobaan melempar dadu, karena titik contohnya lebih dari satu. Bisa 2, 4, 6. Ada 3 titik contoh di situ. Peluang suatu kejadian dapat dihitung dengan PA sama dengan NA per NS, di mana adalah NA itu sebenarnya banyaknya kejadian, banyaknya kejadian A, dan NS adalah himpunan semua ruang sampel, semua hasil percobaan yang mungkin. Nah, contohnya, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil pada percobaan melempar dadu? Pertama kita harus hitung dulu NA-nya berapa. NA-nya pasti adalah sebanyak 3, karena ada 3 mata dadu yang bernilai ganjil. Kemudian NS-nya akan ada sebanyak 6, karena sisi dadu itu ada 6. Sehingga peluangnya menjadi 3 per 6, di mana 3 adalah jumlah NA-nya dan 6 adalah jumlah NS-nya, atau sama dengan setengah. Kemudian kita mempelajari peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul, yaitu peluang kejadian dengan jika ada sesuatu yang terjadi. Ini akan berhubungan dengan yang selanjutnya, yaitu pengambilan dengan pengembalian ataupun tanpa pengembalian. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah bisa dilambangkan dengan P garis A, artinya B depends on A gitu ya. Akan sama dengan peluang kejadian B dan A, kalau terjadi B dan A secara bersamaan, dibagikan dengan peluang terjadinya kejadian A. Bisa juga disimpulkan bahwa peluang terjadinya B dan A akan sama dengan peluang terjadinya B dengan syarat A telah muncul dikali A. PB garis A dikali PA. Ini tinggal dipindahkan ke sini. Dari sini kita bisa mengerjakan soal dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Ini Josafat baru masuk ya, cuman nggak kelihatan. Oke, lanjut ya. Kita akan mulai dengan pengambilan objek dengan pengembalian. Kita buat contoh soal. Misalnya dari sebuah tumpukan kartu bridge,
diambil dua kartu satu persatu dengan pengembalian. Berapa peluang bahwa kartu pertama terambil adalah kartu as dan kartu kedua adalah kartu berwarna merah. Nah, kita kan ambil kartu asnya dulu. Kartu as dari kartu bridge. Jadi kartu bridge ini kartu apa ya? Kartu joker lah. Isinya ada 52, ada angka as sampai king, terus ada masing-masing punya 4 kartu gitu ya. Kartu merah ada sebanyak 26, kartu hitam ada sebanyak 26. Maka peluang terambilnya kartu as adalah 4/52 karena ada 4 kartu as dari 52 kartu. Setelah kita mengembalikan kartu tersebut, jumlah kartu tetap jumlah kartu merah tetap 26, nggak berkurang. Jumlah kartunya juga tetap 52. Sehingga kita bisa tulis bahwa peluang terjadinya kejadian B di atas terjadinya kejadian A adalah 26/52, yaitu peluang terjadinya terambilnya kartu merah, karena kartu merah tetap 26. Maka peluang kejadiannya bisa kita tuliskan menjadi PB dikali A adalah PA dikali PB garis A, yaitu 4/52 dikali 26/52, akan bernilai 1/26. Kemudian, konsep yang selanjutnya adalah pengambilan tanpa pengembalian. Nah, soal kita masih mirip. Dari sebuah tumpukan kartu, kita mau peluang kartu pertama itu terambil kartu as. Dan kartu kedua adalah kartu king. Nah, untuk peluang terjadinya kejadian A, yaitu terambilnya kartu as, masih sama dengan yang tadi, 4/52. Tapi sekarang, setelah kita ambil kartu as, kita nggak balikin lagi kan? Maka sekarang kartu kita tersisa 51. Maka peluang NS kita berubah menjadi 51 sehingga peluang kita untuk mendapatkan kartu king berubah menjadi 4/51. Sehingga peluangnya berubah menjadi 4/52 dibagi 4/51 menjadi 4/663. Kemudian peluang komplement. Peluang komplement adalah peluang eh, kejadian yang terjadi sebaliknya dari peluang yang diberikan. Misalnya gini, peluang lulus ujian itu 0,8. Maka peluang tidak lulus ujian adalah 1 dikurang 0,8, yaitu 0,2. Kemudian kita lanjut ke latihan soal ya. Kita mulai dengan soal pertama. Denny berhasil menemukan 2007 kunci dan satu buah peti berisi harta karun dengan satu buah lubang kunci. Hanya ada satu dari 2007 kunci tersebut yang bisa membuka peti harta karun. Ia memberikan tanda pada kunci yang telah ia gunakan untuk mencoba membuka peti harta karun, sehingga kunci yang telah digunakan untuk mencoba tidak dapat digunakan lagi. Berapakah peluang tepat pada percobaan ketujuh? Ia berhasil membuka peti harta karun tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menggunakan konsep tanpa pengembalian. Peluang, maka kita harus kalikan peluang eh, berhasil gagal di percobaan pertama sampai gagal di percobaan keenam, lalu kita kalikan dengan peluang berhasil di percobaan ketujuh. Pertama, peluang berhasil, peluang gagal di percobaan pertama. Peluang gagalnya ada berapa? Peluang gagalnya adalah pastinya 2006/2007. Karena hanya ada satu kunci yang bisa membuka. 2006 lainnya nggak bisa membuka. Jadi peluang gagalnya 2006/2007. Setelah percobaan pertama, sisa kunci berubah menjadi 2006. Dan sisa kunci gagal berubah menjadi 2005. Sehingga pada percobaan kedua menjadi 2000, gagal di percobaan kedua, peluang gagal menjadi 2005/2006. Gitu juga percobaan ketiga akan sama, 2004/2005. Percobaan kelima masih sama juga. Percobaan keempat masih sama juga, 2003/2004. Percobaan kelima, kita tulis saja ya, 2002/2003. Kemudian percobaan keenam
2001 per 2002. Kemudian peluang berhasil di percobaan ketujuh adalah sebanyak 1/2001. Maka peluang peluang untuk semua kejadian yang terjadi, peluang dari peluang dari kejadian satu, tulis saja A1 sampai A7, ada sebanyak, kita kalikanlah semua peluang-peluang tersebut. 2006 per 2007, kali 2005 per 2006, kali 2004 per 2005, sampai 2001 per 2002, kali 1 per 2001. Nanti ini semua kan saling cancel ya, satu sama lain. Semua saling coret, mencoret gitu ya. Kita kopikan aja. Kita bikin aja titik-titik-titik. Sampai sini, kali 1/2001. Nanti dia saling mencoret, sehingga sisanya adalah 1/2007. Sehingga sebenarnya peluang untuk dia berhasil di percobaan keberapa pun akan sama. Karena percobaan selama dia tanpa pengembalian gitu ya, akan selalu 1/2007. Sudah kita buktikan dari sini tadi. Mau dia di percobaan pertama, kedua, ketiga, hingga ketujuh, peluangnya akan selalu 1/2007. Kecuali tadi kita melakukan pengembalian, maka akan berbeda lagi ceritanya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2 ya. Untuk soal ini sudah paham belum? Kira-kira. Mau nanya, Bang, Oh, mau nanya apa itu, Yemima? yang 2006 sama yang 2005 sama 2002, Bang, kenapa bisa mati? Jadi hasilnya 1/2007. Oh, jadi nih, 2006 ini kan habis ke 2006 yang ini ya. Ini sebenarnya aku nggak tulis semua. Masih ada 2004 per 2005, 2003 per 2004 di sebelahnya, 2002 per 2003, nanti 2005 ini mencoret 2005 yang ini. Terus 2004 ini dicoret sama 2004 yang keempat gitu. Nanti semua saling habis gitu. Oh iya, Bang. Oke. Udah ngerti, Bang. Oke, mantap. Lanjut ya, nomor 2. 5 buah huruf diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berapa peluang yang terambil itu, huruf yang terambil itu terdiri dari dua huruf hidup dan 3 huruf mati. Oke, untuk menghitung ini kita harus hitung dua-duanya, NA dan NS-nya. Kita hitung dulu berapa peluang terjadinya NA-nya dulu kita hitung ya. Yaitu peluang terjadinya terambilnya 2 huruf hidup dan 3 huruf mati. Yaitu kombinasi dari huruf hidup di sini ada sebanyak berapa? Huruf hidup ada 3 ya. Kita ngambil dari 3 kita ambil 2, maka kombinasi 3 2. Dikalikan dengan kombinasi dari 5 huruf, 6 huruf mati kita ambil 3. Kombinasi 6 3. Itu ada sebanyak berapa ini? 3 dikali kombinasi 6 3. 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. Ada sebanyak 20 ya. Sebanyak 60 cara untuk mengambil 2 huruf hidup dan 3 huruf vokal. Kemudian banyak cara untuk NS-nya sekarang. Banyak cara untuk mengambil 5 huruf dari 9 huruf. Ada sebanyak kombinasi 95. Berapa itu? 9 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 4 faktorial. Dengan kata 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 kali 3 kali 2. 3 kali 2-nya habis. 9 kali 7 kali 2. Berapa itu ya?
9 kali 7 kali 2. 63 kali 2. 136. Tunggu. Ada kesalahan nggak ya? 24 kali 3. Mungkin harusnya nggak ada sih ya. Peluangnya akan menjadi 60 per 136. Sama dengan kita bagi dengan 6 ya. 10 per 21. Oke, sampai sini sudah paham belum adik-adik? Oke, kalau udah paham kita lanjut ya. Bang, Iya, kenapa itu? NS-nya bukannya 126, Bang. Nah, oh iya iya. Salah, 126 sorry. 56. Oh ya, 63 kali 2 ya. Oh ya, 126 betul betul. Oke, lanjut ya. Dua buah benteng berbeda diletakkan secara acak pada peta catur 8 kali 8. Berapakah peluang kedua benteng ini tidak saling memakan? Oke, jadi ada dua benteng kita letakkan. Dia nggak boleh saling memakan. Supaya benteng ini nggak memakan, kita tahu kan kalau benteng itu kan dia makannya yang satu baris atau satu kolom sama dia ya. Banyak cara meletakkan benteng pertama. Ada 64 cara. Karena bebas. Belum ada syarat apapun. Nah, untuk NS-nya, banyak cara meletakkan benteng kedua tanpa syarat harusnya adalah 63 cara. Karena satu, satu kotak udah terisi ya. Jadi sisa 63 kotak lagi. Tapi sekarang kita mau banyak cara meletakkan benteng agar tidak saling memakan adalah 64 dikurangi dengan sekarang kita hitung ada berapa banyak berarti ada berapa banyak kotak yang satu baris dengan satu kolom dengan benteng tersebut. Nah, sebaris dengan dia ada sebanyak 7 lagi ya harusnya. Karena kan satu baris itu kan 8 ya. Satu sudah diisi sama dia. Berarti sisa 7 lagi yang nggak boleh dia isi dan 7 kolom. Jadi ada 7 tambah 7, 14 tambah dia sendiri. Ada 15 kotak yang nggak boleh diisi dengan benteng kedua. Berarti ada 49 cara. Sehingga peluang benteng tidak saling memakan adalah berarti berapa? 49 per 63. Itu sebanyak 7 per 9. Ya, oke. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Dua kartu bridge diambil secara berurutan, diambil berurutan secara random dari satu set kartu bridge. Kartu pertama dikembalikan dan kartu diacak kembali. Setelah itu kartu kedua diambil. Berapa peluang paling sedikit satu dari kedua kartu yang diambil adalah kartu as? Nah, kalau kita menghitung ini, kita bisa hitung dengan cara kita bisa menggunakan konsep peluang komplement. Jadi yang kita cari adalah peluang tidak ada kartu yang terambil itu kartu as. Peluang komplemennya adalah kartu yang terambil keduanya bukan kartu as. Berapa peluang komplemen ini? Peluang komplemennya akan sama dengan, nah, bukan kartu as kan ada 4. Berarti peluangnya 52 dikurang 4 per 52. Berarti ada 48 per 52. Terus kartu dikembalikan lagi nih. Kartu dikembalikan. Berarti sisanya tetap 52 lagi. Gak ada perubahan pada jumlah kartunya. Jadi nilai peluangnya tetap 48 per 52 untuk pengambilan yang kedua. Atau sama dengan 12 per 13 kuadrat.
yaitu 144 per 169. Tapi ini masih peluang komplemennya. Kita mau cari peluang paling sedikit satu kartu yang diambil adalah kartu as. Maka peluang kejadian A adalah 1 dikurang 144 per 169. Jadi berapa itu 25 per 169. Gitu. Lanjut nomor 5. Nomor terakhir untuk soal ini. Ada 4 pasang sepatu yang akan diambil secara acak. Peluang bahwa yang terambil ada yang berpasangan adalah 4 sepatu kita ambil secara acak ini. Peluang bahwa yang terambil ada yang berpasangan adalah kita harus menggunakan konsep peluang komplement juga untuk ini. Kita menggunakan konsep peluang komplement. Nah, kejadian komplemennya apa? Tidak ada sepatu yang berpasangan. Semua sepatunya tidak berpasangan. Banyak cara supaya sepatunya tidak berpasangan. Banyak cara supaya sepatu tidak berpasangan adalah, nah, gimana cara ngitungnya? Kita kan ada 4 pasang nih kan. Tiap 4 pasang ini pasti ada, let's say kita punya sepatu A, sepatu B, sepatu A, sepatu B, sepatu A, sepatu B, sepatu A, sepatu B. Masing-masing punya 2 pilihan. Supaya sama sekali nggak ada berpasangan, kita harus ambil satu dari 2 pasangan ini untuk setiap pilihan. Jadi banyak caranya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Setiap pasang harus kita ambil salah satunya. Sehingga ada sebanyak 2 pangkat 4 cara. Sedangkan banyak cara mengambil sepatu secara random, banyak cara tanpa syarat. Untuk NS-nya ya, untuk NS-nya akan ada sebanyak kombinasi dari 8 kita akan ambil 4. Itu menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 4 kali 3 kali 2. 35 kali 2, 70 cara. Maka peluangnya akan sama dengan 1 dikurang 16 per 70. Akan sama dengan berapa itu? 54 per 70. Atau 27 per 35. Inilah peluang dari sepatu yang kita ambil ada yang berpasangan. Gitu. Sampai sini apakah semua sudah paham? Eh, Pas restup. Oh, yang tadi ya. Oke. Adik-adik bisa buka kamera dulu nggak sekarang? Kita ini udah, untuk materinya sudah selesai. Sekian aja untuk hari ini. Nah, ada beberapa soal latihan di sini. Kita ada 6 soal latihan ya. Nanti bisa dibahas sendiri. Bisa dikerjakan kayak kemarin juga. Bisa dikerjakan di, apa sih namanya, di Google Classroom. Boleh di-share di sana kalau bisa dijawab. Nanti kita bakal komen ya. Aku bakal kasih feedback ke kalian. Oke, halo Josafat. Ini first time Josafat sama Ronald ini masuk ya. Mana Joel, Theo, dan Ivan? Biar kita foto bareng dulu. Aku stop sharing ya. Ya, oke. Mantap. Hari ini banyak yang hadir ya. Kita screenshot dulu ya. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Hari ini banyak yang hadir. Aku senang. Makasih ya buat yang udah hadir. Sampai ketemu besok lagi. Besok kita materinya geometri. Geometri yang pertama. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya.